Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yunazzilu ala abdihi ayatun bayyinat linukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Amma ba'du, ba'da tahiyyatan wa salamun uqaddimu lakum wa nashkuru lakum bi qulubikum wa fi hikmatikum wa bi istima'ikum fi sabah hadzal yawm ay fi yaumil ahad fi tarikh al-falatun min syahril muharram al-mu'azzam sanat 1444 hijriyatan musadiqan ayat wafiqan bi tarikh al-28 min syahri agustus sanat 1422 masahiyatan. Jazakallahu wa iyyakum minal maghfurina wal marhumina wal muyassirina bil khairat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa tazalna min amalina hadza min amalin salihah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Innahu sami'un mujibud da'wat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al istima'ana hadza ya Allah istima'an marhuma wa ba'da tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al istima'ana hadza ya Allah istima'an mashkura wa ba'da tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabul fadail wa su'ada wa bil khusus sahibul maratibul awqat hafizullah wa mata'allahu fi hayati. Wa aidan ashabul fadail wa su'ada, pengurus kuliah subuh kaum besar Cianjur anu pribados dihormati. Wabil khusus saya wa sayyidina pangarsa Ki Haji Dr. Anak Ghazali MA Muhammad Haulah hafizukumullah daiman fi mardatillah. Sahibul fadilah wa sa'ada Ki Haji Al-Junaidi, sahibul fadilah wa sa'ada Ki Haji Dik Badruddin wa ghairiha alladzi lam yudkar ismuhum tahdiman wa takriman li hadratikum. Fa aqulu lakum sabahul khair wan nur wasyurur wa narju li hadratikum wa li hadratikunna fi sabahada yaum istihar wal afiyah daiman fi mardatillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah kepribados dihormati, wilujeng sumping di kuliah subuh dina kaping 30 sasi Muharram bertepatan dengan tahun 1444 Hijriah, musadifan ayat wafiqan bertepatan pula dengan tanggal 28 pada bulan Agustus tahun 2022. Sama-sama mari kita panjatkan puja dan puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada hadrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in yang setia sampai akhir zaman. Tidak ada kebahagiaan pada saat ini kita diberikan anugerah oleh Allah yang amat sangat luar biasa, yaitu kesehatan lahir batin. Setelah itu Allah berikan lagi pengondisian yang terbaik, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga detik-detik kita, napas-napas kita selalu berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bagi orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah akan diberikan suatu ketenangan jiwa yang sangat luar biasa. Tidak ada kegalauan dalam jiwanya selain selalu bermunajat kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, beriktiba kepada baginda Rasulullah SAW. Dan pada malam-malam yang
untuk melaksanakan qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam surat Bani Israil ini Allah mengondisikan kepada hamba-hambanya yang istiqamah untuk melaksanakan qiyamul lail. Wa minal laili ay wa min ba'dul lail fatahajjat bihi, maka laksanakan untuk melaksanakan tahajud, di mana orang-orang pada tidur sunyi yang begitu menggema, tetapi mereka membangkitkan diri, membiasakan diri pada jam 3 sampai menjelang fajar. Mereka tidak pernah tidur untuk selalu memohon keridhaan Allah, untuk selalu ingin menjadi hamba-hamba Allah yang amanah, yang istiqamah. Fatahajjat bihi, maka laksanakan untuk melaksanakan tahajud, sholatul lail, sholat hajat, sholat tahajud, sholat syukrul wudu, sholat hifdzil iman, wa ghairiha, kondisikan dari jam 3 atau jam setengah 4 menjelang fajar. Biasakan supaya tidak tidur lagi menjelang fajar. Fatahajjat bihi nafilatan, maka itu mengondisikan sunat bagi kalian. Tetapi baginda Rasulullah SAW ini sudah dianggap sebagai sunnatun muakkadah, adalah sunat yang hampir mendekat kepada wajib. Jadi pelaksanaan sholat setiap hari, setiap malam dikondisikan sholat tahajud tidak pernah ketinggalan. Mudah-mudahan kita bisa mengondisikannya dengan baik, Ibu dan Bapak-bapak yang kami hormati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bila mana kalian bisa melaksanakan, maka Allah akan memberikan fasilitas yang terbaik. Udkhuluha bisalamin aminin, tingkat-tingkatan surga yang sangat luar biasa. Ada di situ jannatul na'im, jannatul khulud, jannatul ma'wa, jannatul darussalam. Dan very VIP adalah jannatul firdaus. Bagi orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail, Allah sudah memberikan fasilitas yang terbaik di surganya Allah. Oleh karena itu kami mendoakan sekali Pak Dr. Kiai Nanang Gojali semakin sehat beliau, Kiai Indan Mahdudin sesepuh kami, dan Pak Kiai Zunaidi dan seluruh pengurus DKM, Kiai Ang Yosef Umar adalah kakanda dan termasuk guru kami yang begitu aktif. Pangesaan Lim, Ketua MUI Kabupaten Cianjur, Pangesaan Kiai Haji Dr. Panginten Abdul Halim, beliau masih sempat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, Bu. Kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, Bu. Almar'u ma'aman ahabba wa ala qawlin yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Baginda Rasul menyampaikan nanti kalian akan dikumpulkan di dunia ini maupun di akhir kemudian dengan orang-orang yang kalian saling menyintai. Anta ma'aman ahbabta, kau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Bila mana di dunia ini selalu bersama orang-orang yang soleh, Allah kondisikan nanti kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Suatu saat seorang murid bertanya kepada sang imam Syekh Muhammad bin Abdul Hamid Al-Ghazali, wahai sang imam, bagaimana kami memprediksi saudara kami, tetangga kami, sahabat-sahabat kami? Maka sang imam hanya menjawab, lihatlah bagaimana mereka bergaul. Mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai, yang mereka kagumi. Maka berkumpullah mereka. Di situ ada hikmah yang sangat luar biasa. Sekalipun kita tidak soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salah nama pribadi para dosa ini, Bu, alasan sepuhan mungkin ayat kulsum di Cianjur. Karena yang membangkitkan Cianjur siapa lagi kalau bukan kita, Bu? Kita jangan jauh-jauh memikirkan Kabupaten Sumedang, Sukabumi, ada pengurusnya masing-masing. Mari kondisikan Cianjur yang lebih makmur, yang lebih sejahtera. Apalagi Pak Bupatinya begitu aktif dengan para alim ulama untuk membawa umat ini diiklai kalimatillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Alihanan pribadi tenaga Tuhan moto. Mari kita terapkan ukhuwah, hindari adalah bersama kita bisa kuat karena kita bersatu. Karena ini sakedap dari badai menjelang tahun-tahun politik ulah galau biarlah urusan mereka. Pilihan boleh beda, ukhuwah harus kita jaga karena kita adalah saudara. Tetapi kita memohon kepada Allah di 2024 kita mempunyai seorang kepala negara yang amanah, yang istiqamah, yang adil, dan mereka sayang kepada masyarakatnya dan takut kepada Allah. Ada 7 golongan nanti, sab'atun yudillullaha yawma la dilla illa dillah. Ada 7 golongan nanti di yaumul mahsyar, di mana sudah tidak bisa kita mengondisikan siapa sahabat kita, siapa saudara kita, siapa backing kita, no way sama sekali. Tetapi ada 7 golongan yang Allah berikan ampunan, rahmat, kasih sayang yang sangat luar biasa. Siapa itu? Awwaluhu imamun adilun, imam yang adil. Dan imam itu bukan presiden saja, bukan gubernur saja, bukan bupati saja, tetapi kita juga menjadi imam daripada keluarga kita yang kita sayangi. Itu yang menjadikan patokan bagaimana sang imam baik mendidik dirinya sebelum mendidik orang lain. Maka termasuk itu adalah imamun adilun. Mudah-mudahan siapapun di wilayah kita, Pak Bupatinya, Pak Camatnya, Pak Lurahnya, Pak RW-nya, Pak RT-nya, Pak Kadetnya, semua menjadi imamun adilun yang Allah sayangi. Betapa banyak contoh-contohnya. Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imam Ali karramallahu wajhah. Itulah contoh figur-figur imamun adilun. Sekali lagi mudah-mudahan Cianjur, Bapak Bupatinya, Bapak Kapolresnya, Bapak Dandinya, dan semua pengurus-pengurus Forkopimda Cianjur menjadi imamun adilun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salajengna pribadi sakatna silaturahim pangarsa Dr. Roke Sadayana salah nama soshoyong karasan pribados panten aya bumi keluargi di Joglo ya tetapi pangarsa kantun nyebrang ke Pestugi ibu pribados yang doakeun ka ibu-ibu bapak-bapak kesepuhan sadayana. Mari musuh ini kita kondisikan lebih aktif lagi bu. Kapan lagi kalau kita bukan yang mengondisikan diri kita. Mengajak orang lain itu sangat sulit, tetapi mengajak diri paling tidak keluarga kita. Kondisikan masjidnya yang begitu megah, para kiainya yang begitu barokah, yang sangat sayang kepada kita. Maka pribados dilawat masjid pertami silaturahim. Mari bagi orang-orang yang mengondisikan silaturahim itu dimanapun mereka akan adaptasi. Banyak saudaranya anumankan dimanapun kita berada. Karena ada istilah 1000 sahabat masih sedikit bu dibanding dengan kita mempunyai seorang musuh. That's what mean is brother, not enemy. Semua muslim adalah saudara. Tidak ada pun setitik pertikaian, permusuhan, setetes darah pun menetes di muka bumi ini. Kita tidak menginginkan sama sekali. Banyaknya saudara, banyaknya keberkahan. Dina ieu salah nama materi teh masalah orang yang hasud atau sifat-sifat yang hasud. Itu paling penting di pengertian sebagai ibadah sebagai kawan nanti pada saat punten. Salib ulang meningakeun hadrah Allah mengondisikan manusia di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala allati fi suratil Bayyinah fi ayatil khamisah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholati wa ita'iz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5
ma umiru, tidak sekali-kali kami menciptakan dan mengondisikan kalian berada di muka bumi ini illa liya'budullah, selain untuk beribadah kepada Allah. Kita berupaya, berniaga, diperkenankan, tetapi itu hanya sebatas untuk mempunyai bekal untuk beribadah kepada Allah. Illa liya'budullah, terkecuali untuk beribadah kepada Allah. Dasarnya mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Banyak orang-orang yang ibadah tetapi terpaksa karena malu sama tetangga, enggak deh hadir aja. Karena ini tetangga kita ini kaum besar Cianjur yang begitu megah, hadir aja. Tetapi dalam dirinya tidak ada keikhlasan. Itu amaluhu mardudun indallah, tidak akan diterima. Hanya kamuflase, hanya show only. Dia hanya memperlihatkan malu sama tetangga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak begitu. Imam Al-Ghazali sampai menyampaikan Anas, that's all men. Anas kulluhum mautan. Manusia di muka bumi ini dianggap bagaikan orang-orang mati. Kata mereka, ada istilah di situ. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Maka kondisikan mudah-mudahan setiap kuliah subuh ini dikompakan, insya Allah. Terutama yang jauh-jauh pun kita akan kondisikan nanti, karena kita juga ada tugas di MUI maupun di PCNU. Mari kita bina majlis besar ini semakin barokah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terutama ibu cacat-cacat. Jadi si Imam Al-Ghazali mengingatkan manusia di muka bumi ini bagaikan orang-orang mati. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Karena kita ada di pengajian pun mengerti bahwa kita buku, bahwa kita boleh ini materinya dan lain sebagainya. Pengerasa pakai dokter Nana Ghazali, pengersaan kayak Indi Bahmudi, pengersaan kayak Junaid, Am Yosef, Astami Yani, pengen pendulur dan menuju umroh, salah bapak pengenan, sampai besok masih kena di Mekah, dua dinten besok dengan tewazul. Mudah-mudahan ibu isi biasa umroh terkata apa. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Itu Imam Ghazali menganggap itu tidak orang mati tetapi orang hidup, insya Allah. Wal alimuna niyamun, tetapi orang-orang yang berilmu itu bagaikan orang-orang yang tidur. Orang berilmu tetapi tidak beramal, ini bagaikan orang tidur. Malah lebih berat karena dia mengetahui ilmunya tetapi tidak melaksanakan, itu lebih berat resikonya. Subhanallah. Illal alimun wal amiluna muqtaruna. Orang berilmu beramal banyak yang tertipu karena merasa sudah bisa, karena sudah merasa bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Muqtarun, tapi banyak yang tertipu, merasa yang terbaik. Nah itu sifat-sifat hasad di sini udah ada bagi orang-orang yang mu'azzam nafsah, bagi orang-orang yang tafahur, bagi orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Itu yang sangat kita tidak inginkan. Muqtaruna illal mukhlisun, tetapi yang berilmu, yang beramal itu tidak akan tertipu kecuali al-mukhlisun, orang yang mengondisikan keikhlasan yang sangat luar biasa kepada Allah. Man taqala lillahi ta'ala ilman ghufira lahu qabla an yahwa. Barang siapa yang berangkat dari rumahnya dalam niat yang baik untuk mendapatkan ridhonya Allah, ingin mendapatkan ilmu yang baik, Allah sudah mengampuni. Allah menyayangi orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mukhlisuna ala khatirin adi, dan sesungguhnya orang ikhlas pun banyak sekali halangan dan godaan-godaannya yang sangat luar biasa. Subhanallah. Suatu saat baginda Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ma makna ikhlas ya Rasulullah?" La adri wa ana as'al ila Jibril alaihissalam. Aku
Aku tidak bisa menjawab apa yang sebetulnya makna ikhlas ini. Baginda Rasul saja sudah tidak bisa menjawab. Maka ditanyakan lagi kepada malaikat Jibril, the biggest of angel, adalah rajanya malaikat, komandannya malaikat. Malaikat pun menjawab, la adri wa ana is'al ila rabbina azza wa jalla. Aku pun tidak mampu, maka aku akan tanyakan lagi kepada Rabbuna azza wa jalla. Maka malaikat Jibril bertanya, wa ma ma'na isla ya Rabbuna azza wa jalla? Faqala Allah Rabbuna azza wa jalla, al-ikhlas wa sirrun min sirri. Keikhlasan adalah merupakan rahasia hati yang sangat dalam. Sampainya gitu, intinya daripada pertemuan yang sangat luar biasa ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang solihah. Amin. Hamba-hamba yang soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Paling kurang mengutip bahwa kita ini harus banyak saudara. Kama qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu baina akhwaykum inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat. Itu saja. Mari kita sikapi, mari kita evaluasi ayatun min ayatillah. Inni taqi. Inna khalaqnakum. Mananya wallahu a'lam wa rasul ala haqiqati muradi. Aku ciptakan kalian Bani Adam sebagai khalifah di muka bumi ini yang harus mempertanggungjawabkan napas demi napas. Nanti di mizanul amal ini min zakarin, dari sebagian wong lanang, bahasa Jawanya wong lanang, wa unsa lan wong wadon. Kamu cekan sama wong wadon itu awewe wong lanang manhalagina. Wa ja'alakum syu'uban wa qabaila, dan Allah jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada dari bangsa Sunda, ada dari Padang, ada lagi dari Kalimantan, ada lagi dari Eropa, ada lagi dari Sarjil Ausat, Middle East, Timur Tengah, ada lagi dari Amerika wal ghairiha. Atas kebesaran Allah min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dasarnya supaya kalian sama. Bahkan ada bahasa Padang penasihat Pak Dokter, tak kenal maka tak sayang. Betul loh? Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang. Berarti tidak kenal. Sekalipun kita menjadi tetangga sebelah, tetapi kalau tidak saling kenal, mau bagaimana bisa kenal? Nah, disinilah tempatnya. Di setiap kuliah subuh, mari kita bersama mendengarkan kajian para kiai ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lita'arufu baina akhwaikum inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di hadapan Allah kalian tidak dilihat daripada levelnya, apakah itu seorang jenderal, seorang kombes wa ghairiha, tetapi hanya diperlihatkan atas amal baiknya atqakum. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang saleh, menjadi hamba-hamba yang istiqamah, menjadi hamba-hamba yang amanah. Hapunten mudah-mudahan 10 menit deui kalasan ibu aya teh kurang teh nuju pagebuk, apal ibu pagebuk teh usum naon. Mudah-mudahan ibu sing saehat ya. Amin. Kamari ieu dinten kapangkar almarhum almarhumullah mudirul am ma'had Darul Rahman pangarsa Kiai Haji Abdul Nasab angkat anak papak selaku batakan tuaf itnen yauman al-nadiyah. Today is the 2 hari yang lalu dugikan dina dinten Kamis Marjumah pangarsa ayah sabar Kiai kembali ke rahmat Allah. Dulu pribados Kiai di Al-Badan utana Kiai Haji Abu Saifullah dan Al-Huda bisa kembali kita mengkaji ayat min ayatillah allati fi suratil Baqarah fi ayat 154 ayatan wa ila ayat 157 ayatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'
wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin alladziina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Allah sudah memberikan ancam-ancammu bagi orang-orang yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, yaitu yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-154, waladan keduanakum wa qala al-mufassirun ayat tasribanakum bi ayyi waqtin kan bi ayyi yaumin kan bi ayyi sahrin kan bi ayyi amin kan, kapanpun dan dimanapun itu hak prerogatif Allah. Inna likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Prediksi kita mungkin kita sudah 63 perusahaan ke 22 tapi masih sehat. Nah, sahada punya nanti para itu hak prerogatif Allah. Tidak bisa mengukur, tetap bersiaplah pada saat kita kembali ke hadapan Allah tanpa bekal. Tidak mungkin. Maka bekal-bekal ini mari kita kumpulkan. Semoga menjadi amalan saleh makbulan. Wa qadil hajat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa lanabluwannakum bisyai'in ay biqalilin kama qala mufassirun. Dengan sedikit hal-hal yang kecil. Pertama, the verse awalan minal khawf, that's from the friends, dengan ketakutan. Sieun ayat nukitu usung KPK tarung ke daerah dan lain sebagainya nggak jatuh. Menunggal kesalahan itu alhamdulillah kiai mudah-mudahan ulang ke KPK. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin barokah oge aparatur pemerintahan mudah-mudahan sing saroleh sing istiqomah. Kita boleh lepas landas oleh KPK, tetapi kalau dipanggil oleh yang maha kuasa, mereka maha itu oleh yang maha kuasa. Laras minal khawf, that's the from the fight. Aku manusia orang. Itu cobaan Allah. Catat pada hari ini terjadi. Waktu-waktu ini terjadi. Waju and then from the tries kelaparan. Kurang masih kurang leutnya hidisan dami-dami solehmu. Pengkajian siap Jumat upang marian aya bubur kacang kebagian. Dengan rasa khusus siap aku kemana sing gemarkeun nya Cianjur manjur tahun tadina mudah-mudahan sing mengawal ya kamu pengondisian ya para pamitan pengondisian kuliah subuh yang penuh barokah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal, dikurangi daripada harta benda. Itu titipan Allah, setitik bintang itu titipan Allah. Kita mempunyai mobil yang mewah, harta yang melimpah, sawah-sawah di mana itu titipan Allah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wadaksi minal amal, dikurangi oleh Allah kebakaran, banjir, bandang wa ghaiha, wa naqsi minal amwali wal anfus wa qala al-mufassirun ay al-arwah, dikurangi saudara-saudara kita. Baru saja kemarin di tua itu ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 jam kemudian adalah itu hak prerogatif Allah. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa qala al-mufassirun ay an-nabat, pertanian merupakan ladang-ladang yang yang menguntungkan itu. Allah berikan cobaan jadi fuso bagoinya, apalagi BBM-nya pada naik. Ngan naon teu naik teh duka paling cedek urang cedek pernah naik tuh. Mudah-mudahan ya Pak Jokowi si masih bertahankeun atuh BBM. Kaseler prediksi dinu mengatur dan lain sebagainya. Doakeun ya mudah-mudahan para petinggi-petinggi negara sing istiqamah, sing sayang kepada rakyatnya dan takut kepada Allah. Karena kalau pemimpin sudah sayang kepada rakyatnya dan takut kepada Allah, insya Allah sebuah negara akan terkondisikan apa yang Allah sayangi
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. The country is spending, the God is the blessed us. Negara yang subur makmur dan Allah sayang kepada mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah itu ayat ini memberikan suatu gambaran yang sangat luar biasa. Wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sangat sayang sama kita. Andaikan mereka dicoba dengan kematian saudaranya, dengan kekurangan hartanya, dengan dicoba dengan kelaparan, dicoba dengan ketakutan, apa yang mereka kondisikan kepada Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua adalah ciptaan-Mu ya Allah. Apapun yang Kau kondisikan kepada kami, mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang sabar dan kami akan kembali ke hadrah-Mu dalam posisi husnul khatimah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Allahu Akbar. Itulah mereka yang Allah sayangi dan diberikan salam yang tertinggi dari Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Kasih sayang dan pengagungan Allah yang sangat luar biasa bila mana dicoba dengan cobaan-cobaan yang sudah tadi disebutkan. Wa ulaika humul muhtadun. Dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Hadirin rahimahullah, para peserta genap belangku 10 menit. Dan Ibu, kembali terakhir masalah hasad. Hasad ini hal yang amat sangat kita harus hindari. Kenapa iblis laknatullah alaih dikeluarkan dari surganya Allah karena hasad, hasud, kata-kata benci kepada orang lain, tidak mau melihat orang lain bahagia, bahkan selalu menuliskan SMS senang melihat orang susah. Seharusnya SMS senang melihat orang senang, harusnya saling mendoakan. Maka ini kajian Putri Lurus Alim di konsep bahwa orang hasad adalah orang yang tanpa alasan, yang rasional, tidak senang kepada segala kelebihan dan keutamaan yang dimiliki orang lain. Subhanallah. Orang hasad adalah orang yang tanpa alasan, yang rasional, tidak senang kepada segala kelebihan dan keutamaan yang dimiliki orang lain, baik kelebihan itu berupa harta benda, kekayaan, kedudukan, kehormatan dan lain-lain. Bisa jadi orang hasad akan membenci orang lain yang sebetulnya tidak memiliki nikmat atau kelebihan apa-apa, tetapi oleh yang hasad diduga memilikinya. Dan bisa jadi pula orang hasad akan merasa senang kalau orang lain terus-menerus dalam kesusahan dan kekurangan, meskipun dia tahu bahwa yang bersangkutan sudah tidak memiliki kelebihan apa-apa. Jadi hasad itu bercenderungan untuk membenci semua orang tanpa alasan yang jelas, rasional dan dibenarkan oleh ajaran agama. Satu, selalu keberatan dan tidak ridho dengan ketetapan dan takdir oleh Allah Azza wa Jalla, karena orang yang hasad membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang yang dihasadinya. Namun baginda Rasul memberikan arahan, ada dua boleh. Kau iri hanya kepada dua golongan. Satu, kepada orang kaya yang mengondisikan titipannya disalurkan ke jalan-jalan yang Allah ridhoi, untuk membangun masjid, untuk membangun majlis-majlis saling boleh iri. Tapi jangan terlalu berat irinya, harus diikuti. Itu termasuk orang-orang yang soleh. Dan kedua, boleh juga iri kepada satu golongan, yaitu orang kaya yang mengondisikan titipannya dipakai untuk jalan fisabilillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Ikan kakap, ikan gabus ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan kakap, ikan sepat, ikan gabus, ikan sepat, ikan cabik lebih cepat, lebih baik. Subhanallah, mohon maaf lahir batin atas segala
segala kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum wa illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi